Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali bertatap muka via Zoom ini guna untuk eh, meneladani daripada apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu dan juga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sebagai aktivitas pada pagi hari ini, kita buka eh, dengan mengkaji Al-Quran atau beberapa ilmu-ilmu yang akan kita kaji nantinya. Itu akan menjadikan sebuah keberkahan pada pagi hari kita dan juga akan menambahkan sebuah sesuatu yang sangat membuat kita beruntung daripada keuntungan memperoleh ghanimah yang sangat besar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih untung atau lebih besar untungnya daripada mendapatkan ghanimah. Maka salah dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, keluarganya, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin serta ulama zaman. Baik, hadirin, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji sedikit daripada lanjutan kajian kitab Ighatsatul Lahfan. Karangannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Sebuah karangan yang sangat fenomenal, yang sangat menarik untuk dibaca, membuat sebagai resep untuk seseorang bisa menjaga hatinya. Dan kita tahu bahwasannya hati inilah sebuah prosesor atau motherboard yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh manusia yang tidak akan pernah berubah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Maka inilah salah satu-satunya kunci daripada kesehatan seseorang, terutama imannya, atau kunci seseorang itu baik dari seluruh segi lini aktivitasnya. Maka tidak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apabila dia baik maka seluruhnya baik. Ya, wa idzal saluhat saluhal jasadu kulluh wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya dia bagus, dia sehat, kualitasnya bagus, maka seluruh tubuh itu bagus. Artinya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau nanti semua daripada amal-amal kita dan yang pertama sekali dihisap adalah solatnya, inti daripada ibadah tersebut, maka yang dihisap daripada tubuh kita nantinya juga merupakan sesuatu yang paling awal adalah hati. Itu adalah inti daripada yang menerima amal. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an sebagaimana yang kita peringati ya di hari ini, khususnya 17 Ramadan, hari di mana wahyu itu diturunkan Al-Qur'an. Maka yang diturunkan dan akan mendapatkan sinyal itu adalah hati seseorang, hati manusia. Dan ketika hati ini tidak bisa menerima, berarti ada sesuatu yang salah. Ada trouble, ada problem di dalam hatinya. Maka
Itulah mengapa ketika Allah menurunkan wahyu Al-Quran dan Allah menciptakan sebuah hati untuk menangkap sinyal dari wahyu tersebut. Dan yang paling kuat untuk menangkap sinyal daripada wahyu tersebut adalah hatinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Makanya kata para ulama, salah satunya adalah kata Hudzaifah ibn Yaman mengatakan bahwasannya hati yang paling bersih, yang bisa menangkap sinyal wahyu tersebut adalah hati Rasulullah. Setelahnya hati para sahabatnya. Dan setelahnya baru generasi-generasi selanjutnya. Maka jangan samakan hati kita atau hati beberapa orang-orang yang kita anggap suci sama seperti hatinya para sahabat Nabi. Tidak akan sama selamanya. Karena Allah sudah memilih hati-hati mereka lebih bersih, lebih suci daripada hati-hati orang-orang atau generasi-generasi setelahnya. Kita bacakan redaksinya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, Imam Al-Jauzi itu membahas tentang fi dzikri haqiqati maradil qalb, menyebutkan tentang hakikat penyakit hati itu apa sebenarnya. Sebelum nanti kita akan masuk setelah dibahas penyakit-penyakitnya apa, hakikatnya bagaimana, baru kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebutkan apa obat-obat yang pantas bagi penyakit hati tersebut. Maka menariknya kitab ini ketika kita bahas adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi seakan-akan membahas itu step demi stepnya, langkah demi langkah. Maka ketika nanti saya jelaskan pun ya, saya tidak akan menyebutkan apa itu solusinya bagaimana ya, atau obatnya apa. Pasti akan dipaparkan oleh Imam Ibnul Qayyim nanti di beberapa pertemuan ke depan. Artinya ini kitab atau satu karangan ini yang sudah sangat kompleks membahas sebuah motherboard yang harus diperbaiki selalu oleh seseorang ya, artinya yang harus dijaga seseorang itu hati. Maka oleh karena itu kita pelajari kitab ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan untuk menjaga kesehatan hati kita. Kita lebih mengenal hakikat daripada hati. Qala Allah Ta'ala anil munafiqin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan tentang munafik, orang-orang munafik di dalam firman-Nya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Allah juga menyampaikan liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Kemudian Allah juga menyebutkan ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzina fi qalbihi marad. Ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, terutama di ayat terakhir tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk berlemah lembut ketika berbicara. Kenapa? Karena ketika istri Nabi berbicara lemah lembut, para mufassir menafsirkan bisa jadi bagi mereka-mereka orang yang munafik tampil dengan identitas Islam, tetapi di dalam hatinya punya rasa busuk, ya artinya hatinya itu punya penyakit yang luar biasa. Maka hal itu bisa menjadikan lemahnya terhadap penyakit-penyakit yang mereka derita. Artinya mereka bisa kalah dengan syahwat mereka. Padahal itu istri Nabi. Ya, padahal istri Nabi. Maka bisa jadi timbul syahwat di dalam hatinya mereka. Maka turunlah ayat tersebut. Salah satunya. Kenapa? Saat itu masih banyak orang-orang munafik di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali yang Allah turunkan uh, ayat-ayat tentang membahas tentang penyakit hati. Kenapa? Itulah yang diidap oleh orang-orang yang dikatakan munafik yang ada di kalangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga Rasul Allah juga mengatakan la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim. Ya. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik itu, kata Allah, orang-orang yang penyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, niscaya kami memerintahkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi mereka.
Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah melainkan dalam waktu yang sebentar. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang munafik tersebut dimusnahkan oleh Allah bisa-bisa saja. Tapi inilah ujian bagi orang-orang muslimin. Maka tidak heran ya, mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ujian di kota Madinah itu lebih besar daripada di kota Mekah. Bahwa kita tahu bagaimana ujian Nabi di kota Mekah, setiap harinya kaum muslimin disiksa. Tapi bagaimana ujian di kota Madinah? Setiap harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam harus bertemu dan harus berhadapan terus dengan orang-orang munafik. Yang diselesaikan adalah problem orang-orang munafik. Dan problem terkait atau berhadapan dengan orang munafik justru lebih susah daripada berhadapan dengan orang Quraisy tersendiri. Orang kafir Quraisy jelas, ya, mereka kafir. Mereka kalau kita bahas tentang hati kemarin, hati mereka sudah terselimuti betul. Jadi apapun yang disampaikan tidak akan masuk lagi. Tapi jelas secara fisik yang divisualkan, yang diperlihatkan oleh mereka adalah kejahatan dan kejahatan dan juga pertentangan. Adapun bagi orang-orang munafik ketika Nabi berhadapan dengan orang munafik, ini berbeda halnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam harus memilah dan menganalisa apa yang disampaikan. Ini orang munafik atau tidak? Ya, bagaikan memilih jarum di dalam jerami yang bertumpuk. Nah, makanya kata Nabi sangat sulit untuk menghadapi ujian di kota Madinah berhadapan dengan orang-orang munafik. Maka tidak heran ketika kita melihat banyak daripada sahabat-sahabat Nabi, Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, semua syahid, semua wafat karena akibat faktor berhadapan dengan orang-orang munafik. Maka hal ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mudaththir. Ini menarik ya, ini perumpamaan. Contoh, artinya ada satu resep yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Mudaththir ini untuk melihat bagaimana ciri-ciri hati orang-orang yang hakikatnya punya penyakit hati tersebut. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan." Ya. "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana." ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Ini ayat tentang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga neraka. Dan di sana dikatakan ada 19, artinya banyak sekali malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Kata Imam Ibnul Qayyim, ada 19 ya, muwakkilina bin nari tis'ata asyar. Ada malaikat sebanyak 19 malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Maka ketika turun ayat ya, turun ayat ini, banyak Allah melihat, Allah memperlihatkan bagaimana hati orang yang busuk, hati orang yang meragukan, hati orang yang tidak percaya. Di sana ada juga hati yang baik, yang ketika turun ayat ini malah mengokohkan hati-hati orang yang mukmin. Maka Imam Ibnul Qayyim membahas tentang hal ini. Ketika setelah turun ayat tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah bagaimana menugaskan 19 malaikat tersebut untuk menjaga neraka, dan daripada hikmah-hikmah tersebut ada 5 hikmah yang dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama, fitnatul kafirin fayakunu dzalika ziyadatun fi kufrihim wa dhalalihim. Yang pertama, ketika turun ayat ini, terjadilah di sana sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang kafir saat itu benar-benar tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yang diturunkan ini. Artinya Nabi menyampaikan ada 19 malaikat yang bertugas ya, yang bertugas untuk menjaga api neraka.
Karena ayat ini Allah turunkan kepada orang-orang yang kafir, bahkan dia tambah kekafirannya karena turun ayat ini. Menjadi sebuah fitnah yang lebih besar bagi mereka. Dan ini adalah ujian yang paling besar yang dihadapi oleh orang-orang yang kafir. Artinya ujian bukan ujian yang berupa musibah, bukan. Tapi ujian yang berupa hati mereka tambah kekufurannya, tambah kesesatannya. Kemudian hikmah yang kedua, wa quwwatu yakin ahlul kitab. Ya. Bagi ahlul kitab, setelah turun ayat ini, menambah keyakinannya. Ini subhanallah. Kenapa? Karena fayuqwa yaqinuhum bimwafaqatil khabar bidzalika lima indahum an anbiyaihim. Karena orang-orang ahlul kitab yang kita tahu, mereka masih berpegang dengan kitab-kitab nabi-nabinya terdahulu. Ternyata ketika setelah turun ayat ini sinkron sekali dengan apa yang pernah diwahyukan kepada nabi-nabi mereka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun mereka tidak bertemu dengan Nabi, tidak menanyakan tentang tafsir ayat ini, mereka sudah paham apa maksudnya. Maka inilah yang menambah keyakinan mereka kepada ahlul kitab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa wahyu kepada Nabi termasuk kita muslimin boleh menikah ahlul kitab dulu ya, tapi sekarang tidak ada lagi ahlul kitab yang memang benar-benar murni kitab. Yang dikatakan ahlul kitab adalah mereka yang masih memegang kitabnya, kitab yang orisinal, yang otentik, yang benar-benar tidak ada tahrif, tidak ada penyelewengan. Dan itu memang tervalidasi, itu kitab berasal daripada nabi-nabi mereka terdahulu. Masih ada yang memegang Injil yang asli, masih ada yang memegang Tauratnya yang asli. Maka mereka dikatakan ahlul kitab. Dan bahkan dikatakan kita kaum muslimin saat itu hukumnya secara hukum fikih masih diperbolehkan untuk menikah dengan kaum ahlul kitab. Dan mereka bertambah keyakinan mereka setelah turun ayat ini. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga. Waziyadatul iman alladzina amanu. Tambahlah keimanan bagi orang-orang yang beriman. Ya, ya. Bikamali tasdiqihim bidzalika wal iqrar bihi. Ya, dengan mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, maka itu menambahkan keyakinan iman bagi orang-orang yang beriman. Ini jelas. Kemudian yang keempat, wantifa'ur raib an ahlil kitab. Bagi orang-orang yang ahlul kitab atau orang-orang yang beriman bisa mengangkat keraguan-raguan, ya, karena turunnya ayat tersebut. Dan kemudian yang kelima, hikmah yang kelima. Ini yang dibahas hikmah yang kelima. Membingungkan orang-orang kafir, hayratul kafir. Hayratul kafiri wa man fi qalbihi marad. Jadi orang-orang yang kafir, atau di sini tidak disebut kafir itu maksudnya adalah non-muslim yang identitasnya tidak masuk Islam, bukan. Tapi maksudnya kafir itu adalah bagi orang-orang yang meskipun masuk di dalamnya adalah orang-orang yang beriman atau bisa disebut dengan munafik, dia secara identitas sudah bersyahadat, tetapi syahadatnya karena terpaksa, cuman hatinya masih tercover. Nah, makanya kafir disebut dengan kafir, masih terselimuti, masih tercover dengan sesuatu yang kuat yang membuat hatinya tidak bisa menerima Islam secara murni. Maka mereka masih punya penyakit hati. Nah, ketika turun ayat ini, tambah menambahkan keraguan bagi hati mereka bahwa apa yang diturunkan Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka buta tidak bisa melihatnya. Mereka tuli tidak bisa mendengar bahwa itu sesuatu yang turun dari Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka berkata, fayaqulu madza aradallahu bihadza mathala. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita menganalisa ayat tentang 19 malaikat penjaga neraka ini di dalam surah Muddatsir, itu Allah Subhanahu wa taala seakan-akan membuat perumpamaan, membuat analogi bahwasannya yang menerima analogi tersebut tanpa mencerna lebih dalam, mereka tambah kuat imannya. Dan bagi orang-orang yang kafir, yang hatinya punya penyakit, itu justru malah menganalisa lebih jauh. Apa sih maksud Allah Subhanahu wa taala membuat
perumpamaan seperti itu. Padahal satu tujuannya. Allah turunkan ayat ini, Allah ingin melihat, memilah mana yang punya penyakit hati, mana yang tidak, mana yang bagus kualitas imannya. Maka di sini tampak semuanya di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang hatinya bersih, siapa yang hatinya punya penyakit, dan siapa hatinya hati orang-orang munafik, dan siapa hatinya yang memang bebal, tidak masuk sama sekali. Nah, ini semua tampak setelah turun ayat ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada ini semua, daripada firman Allah tersebut, bahwasanya dikatakan oleh Ibnul Qayyim mengatakan apa? Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada, di dalam surah Yunus, ya, Allah mengatakan, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat bahwasannya inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Seakan-akan Imam Ibnul Qayyim ingin mengatakan bahwasannya ketika Allah menurunkan ayat Al-Qur'an, itulah penyembuh, itulah salah satu obat untuk melihat, atau salah satu detox yang ingin Allah jadikan untuk mengeluarkan di mana orang-orang yang munafik, yang tidak percaya terhadap wahyu. Bahkan ada orang yang percaya tapi ragu-ragu. Jadi ayat Al-Quran atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga seakan-akan seperti detox yang mengeluarkan penyakit-penyakit, dan bahkan ada yang nambah penyakit gara-gara turun ayat. Nah, makanya semuanya bisa terjadi ketika turun wahyu tersebut. Di dalam surah An-Najm juga disebutkan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Apa yang dikatakan, demi bintang-bintang ketika terbenam, kawanmu wahai Muhammad, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sahibukum maksudnya adalah para sahabat-sahabatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesat dan tidak pernah keliru, ya. Terutama tentunya ini pasti ada asbabun nuzul tersendiri, asbab turunnya ayat. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, tidak alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin, ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat bahwasannya hati yang paling bersih, hati yang paling suci setelah hatinya itulah hati para khalifah-khalifahnya atau para sahabat-sahabatnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya kalian berpegang teguh kepadaku, ya, di akhir zaman nanti, maka berpeganglah kepada sunnahku. Kemudian berpegang juga dengan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya asarnya para sahabat. Apa yang ditampilkan oleh para sahabat semuanya qudwah, semuanya contoh, semuanya figur. Maka selain mencari figur daripada sosok yang mulia baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, carilah juga figur daripada sahabat-sahabat Nabi. Cari bagaimana pelajaran hidup mereka, baca riwayat-riwayat hidup mereka, dan semuanya menjadi figur bagi dalam kehidupan kita semuanya. Wa ja'ala kalamahu subhanahu mau'izatul linnas ammah wa huda wa rahmatun liman amana bihi khassah wa shifaan tamman lima fis sudur faman ishtafa bihi sahha wa bara'a min maradihi wa man lam yastashfi bihi fahuwa kama qila. Nah, begitulah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan firman-Nya sebagai pelajaran bagi seluruh manusia, dan kemudian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya secara khusus, serta obat mujarab bagi penyakit-penyakit hati, dan barang siapa, ini poinnya di sini, maka barang siapa faman ishtafa bihi sahha wa bara'a min maradihi, siapa saja yang menjadikan wahyu Al-Quran tersebut, ayat-ayat tersebut sebagai pengobat, penyembuh untuk penyakit hatinya, maka dia akan sembuh. Wa man lam yastashfi bihi fahuwa kama qila, dan barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran dan wahyu itu
untuk hatinya, maka dia sama seperti yang dikatakan di dalam syair. Ini bagus sekali syairnya. Apa yang dikatakan syair tersebut? Idza balla min da'in bihi dhanna annahu naja wa bihi da'ul ladzi huwa qatiluh. Syair tersebut mengatakan jika ia sembuh dari penyakit, ya, artinya kalau seandainya ada orang yang tidak mau mengambil wahyu sebagai penyakit hatinya, nah, atau ada orang-orang yang tidak percaya bahkan ketika turun wahyu seperti ayat 19 malaikat tadi bahkan menambah keraguan dalam hatinya. Nah, apa yang dikatakan di dalam syair tersebut, orang tersebut, ya, orang yang punya sakit hati tersebut, dia seakan-akan seperti jikalau dia merasa sembuh. Misal ada orang yang seperti ini punya penyakit hati, tapi dia tidak pernah merasa ada sakit hatinya. Dia merasa sembuh tanpa mengambil ayat Al-Quran sebagai penyembuh, tanpa mengambil iktibar dari ayat-ayat Al-Quran itu sebagai obat dalam hatinya. Maka yang dikatakan, kalau dia sembuh, dia merasa sembuh dari penyakit-penyakit hati tersebut, maka ia merasa sehat, terbebas dari penyakit tersebut, padahal obat selain daripada Al-Quran itu, ya, artinya ketika dia merasa sembuh itu, ya, padahal itulah obat yang membuat dia akan mati, artinya akan terbunuh. Ya, dia merasa sehat dengan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Hatinya merasa sehat ketika jauh daripada Al-Quran. Padahal saat itu dia tidak sadari bahwa saat itu dia sedang menuju di ambang kematiannya karena menjadikan obat selain daripada Al-Quran racun untuk tubuhnya. Nah, itulah daripada yang dikatakan di dalam syair tersebut. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar, menjadi obat, syifaun wa rahmatun lil mu'minin, dan juga itulah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maka itulah juga dengan turunnya Al-Quran bagi orang-orang yang zalim akan bertambah kezalimannya. Jadi wahyu itu turun bisa menjadikan dua potensi. Bagi hati yang sehat akan menjadi obat. Bagi hati yang buruk yang punya penyakit hati akan menambah keburukannya dan akan menambah kekufurannya. Sekarang pertanyaannya di dalam hati kita sendiri. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran? Hati kita menerima bagaimana? Apakah menambah ketenangan? Apakah menambah sesuatu yang tadinya sakit kita merasa sehat? Kalau malah membaca Al-Quran tapi nambah sumpek. Baca Al-Quran jadi nambah beban. Apalagi di bulan Ramadan diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Tapi ternyata suruhan itu menambah beban bagi kita. Maka itu butuh pertanyaan. Kita termasuk hati yang bagaimana? Jangan-jangan, wal'iyazubillah, hati kita sudah termasuk hati-hati yang penuh dengan karatan, yang terselimuti dengan karatan, sehingga berpuasa jadi beban, baca Al-Quran jadi beban, sholat apalagi, ya, maka itulah yang jadi introspeksi diri kita. Dan kalau bagi kita yang alhamdulillah sekarang nih membaca Al-Quran tambah ketenangan, artinya ada sesuatu yang kita melihat meskipun kita tidak melihat artinya, belum terlalu faham dengan apa yang kita baca, tetapi Allah anugerahkan dengan ilhamnya ke dalam hati kita ketika kita baca ada ketenangan yang tanpa kita sadari. Maka di sana kita saat itu juga harus merasa ada sebuah kesyukuran di dalam hati kita. Dan alhamdulillah pada saat itu kita masih dijadikan sebagai orang-orang yang punya hati yang bersih. Sebiji zarrah kebaikan yang ada di dalam hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita menuntun kita kepada sesuatu yang lebih baik ke depan. Maka oleh karena itu, semoga Al-Quran yang sering kita baca di dalam bulan Ramadan ini, itulah kunci, map sebagai kalau kita istilahkan zaman sekarang adalah Google Map-nya, di mana Al-Quran itu yang menuntun kita keluar daripada kesesatan, keluar daripada penyakit-penyakit hati di dalam seluruh lini kehidupan kita, sehingga menuntun kita kepada jalur takwa yang benar.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setelah puasa terjadi, bulan Ramadan berlalu, itulah kita mendapatkan diri kita akan menjadi lebih baik. Orang-orang yang beriman akan semakin bertakwa. Kenapa? Karena semasa Ramadannya dituntun dengan cara pertama, puasa itu bisa menekan syahwat dan itu jadi support orang menjadi takwa. Kenapa? Karena syahwat ini penyakit besar untuk hati, ya, syubhat dan lain sebagainya. Maka dengan adanya Al-Qur'an, dengan adanya puasa, secara fisik disupport dengan cara berpuasa, akhirnya apa? Syahwat agak sedikit tertekan. Ditambah lagi dengan Al-Qur'an yang menuntun seseorang, jiwa seseorang untuk lebih tertuntun kepada jalan tawakal. Maka tidak heran setelah itu kata Allah janjinya orang yang beriman ketika keluar daripada bulan Ramadan itu seakan-akan keluar dari madrasah atau instansi pendidikan yang telah mendidiknya menuju kepada jalur takwa setelah Ramadan. Maka tidak heran ketika Allah mengatakan janjinya bagi orang-orang yang beriman menjadikan bulan Ramadan sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan, Al-Quran sebagai penuntunnya, puasa sebagai penekan syahwatnya, maka dia keluar jadi hamba yang bertakwa dan lebih baik daripada sebelumnya. Dan tidak kaleng-kaleng apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, janjinya semua dosa diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada berapa dosa-dosa yang sebelum Ramadan tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya benar-benar dia keluar dengan predikat ketakwaan yang sempurna. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri, menjadikan semoga Allah tuntun hati kita menjadi hati yang paling bertakwa setelah Ramadan dan Allah kikis seluruh dosa-dosa, penyakit-penyakit hati di dalam hati kita dan Allah jadikan diri kita jauh daripada penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, ria, sombong dan lain sebagainya. Allah tuntun terus hati kita ke dalam jalannya jalan takwa, jalan tawakal dan jalan istiqamah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan ke sesi talaki.